Kalau dengan data yang sedemikian rinci masih juga nggak ngerti, itu pertanda rejim ini nggak punya otak. Jadi kepala doang kelihatan tapi keropos tanpa isi. Jadi pakai data mentok, pakai dalil juga mentok, kepala keropos tanpa isi, kemudian hati kosong tanpa iman. Yang kayak begini boro-boro ngurus negara, suruh ternak embeng dia cantang tuh bisa. Kalau begini siapa yang salah? Akhirnya orang ini dilaporkan, yaitu Ahmad Zain. Nah ini dari booster NKRI, serahkan kekuasaan pada kami, dasmu melocot run. Penyampaian oleh Ahmad Zain bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Penyampaian serampangan tanpa dalil yang dapat dipertanggungjawabkan demi nafsu syahwat politik kekuasaan gerombolannya. Berikut ini videonya. Kan berdasarkan fakta dan data ilmiah, itu hitungan angka ya. Kalau dengan data yang sedemikian rinci masih juga nggak ngerti, itu pertanda rejim ini nggak punya otak. Sepakat nggak? Jadi kepala doang kelihatan tapi keropos tanpa isi. Yang kedua, saya akan mencoba menyampaikan dalil. Kalau dengan dalil sedemikian rinci kemudian masih juga nggak mudeng, itu berarti rejim dan para pendukungnya nggak punya iman. Jadi pakai data mentok, pakai dalil juga mentok, kepala keropos tanpa isi, kemudian hati kosong tanpa iman. Yang kayak begini boro-boro ngurus negara, suruh ternak embeng dia cantang tuh bisa. Seharusnya seperti inilah yang harus Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ya. Seharusnya ulama jangan ngomongin politik mulu lah. Nah ini gara-gara ngomongin politik mulu akhirnya ya seperti ini. Malah lucu, malah mengomentari tentang rezim. Apa dia tidak ngerti ya, Indonesia sekarang ini bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo semakin maju, ekonomi semakin meroket, dan bahkan resesi pun tidak menghampiri Indonesia. Dimana saat negara lain resesi, ekonomi bangkrut, bahkan ambruk, Indonesia masih aman. Seharusnya dia bersyukurlah mempunyai Presiden Joko Widodo, karena Indonesia lolos dari resesi dan bahkan Indonesia ekonominya justru meroket di kala negara-negara lain ekonominya ambruk. Kemungkinan tidak pernah melihat berita ini ya. Heran saya, kok bisa mengatakan rezim ini tidak punya otak? Ya kalau kemungkinan dia mendengar berita-berita tentang kemajuan Indonesia, kemudian dia langsung tobat kemungkinan ya. Apalagi pembangunan di era Presiden Joko Widodo, waduh sangat masif sekali. Kemungkinan tidak pernah melihat berita lah. Ya saya ketika mendengar rezim ini tidak punya otak, jelas saya marah lah. Saya kecewa banget, karena saya memang mengerti betul apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, yaitu menangani pandemi ini dengan baik dan benar. Bahkan karena penanganan pandemi ini, justru Indonesia memulai duluan daripada negara lain. Karena negara-negara lain masih dibayang-bayangi dengan pandemi, Indonesia sudah lolos. Bahkan Indonesia sudah mencuri start, yaitu ekspor impornya, yaitu mengalami surplus banyak, yaitu ekspornya lebih tinggi daripada impor. Itu yang sangat keren sekali. Tetapi kok enak-enaknya ngomong seperti ini. Aduh, ya kalau misalkan Presiden Joko Widodo diganti oleh siapa? Jelas nanti penggantinya Presiden Joko Widodo malah ya gak sebagus Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo adalah menurut saya pemimpin yang terbaik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo ya saya bisa merasakan betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ayo Pak Di Humas Polri, Puspen TNI tangkap manusia ini. Sepertinya ini pengalian isu tentang HRS, tembok Sisambruk, pentolan AJT ditangkap. Penyetiran hadis yang mengatakan bahwa pada saatnya kekuasaan dan Al-Quran akan terpisah, dan itu menurutnya relevan dengan kondisi sekarang. Klaim bahwa penentang khilafah telah melawan pada Rasulullah. Provokasi terhadap masyarakat untuk menjauhi ulama-ulama yang dekat dengan penguasa. Ini kayaknya pengalian isu yang diterima suap
Ya bisa jadi sih. Apa gara-gara ACT sudah kelihatan belangnya, semuanya sudah diungkap kepolisian, akhirnya panik lah, maka akan terbongkar semua. Akhirnya mengatakan hal yang kontroversi lah, sehingga masyarakat tertuju pada omongan provokatif seperti ini, bukan lagi kepada ACT. Ya bisa jadi. Nah ini bahkan ini kayaknya pengalihan isu yang diterima suap 104M, maling 54 triliun kabur ke Singapura. Bisa jadi itu sudah saatnya penegak hukum bertindak tegas. Tangkap. Ini siapa ya? Kadrun goblok. Kalau ulamanya tidak ada akhlak seperti ini, kepada umatnya? Ya model gini aja masih banyak ya yang apa, pengikutnya. Entah pengikutnya kayak apa kalau pembimbingnya seperti ini. Aduh, parah banget. Sudah semakin berani sekarang dikarenakan sudah pada nongol tuh topeng munafiknya. Yang nggak punya otak ya gemberolan mereka. Drun ajar Roy, Persatuan Kualitas Indonesia PKI Pret. Suruh aja jualan obat di pasar. Iya, bahkan ini juga nggak terkenal, nggak apa, tetapi ngomong demikian. Bahkan dari berita yang satunya lagi, yaitu ada berita itu tadi namanya Ahmad Zen ya, hina provokator dan ideologi negara. Ahmad Zen dipolisikan PDI Perjuangan Subang. Bahkan ini juga telah dipolisikan, tapi bukan karena apa itu namanya menyebut rezim gak punya otak. PDI Perjuangan Kabupaten Subang melaporkan Ahmad Zen dan pemilik akun medsos TikTok Jas Hendrawan kepada Polres Subang atas dugaan penghina proklamator dan ideologi negara. Padahal dulu ideologi negara ya sudah nggak bisa diganggu gugat lah. Tetapi setelah adanya orang-orang seperti Ahmad Zen dan lain sebagainya, sejarahnya kayaknya mau dikaburkan, sejarah mau diacak-acak lah. Bahkan anak-anak muda sekarang ini tidak tahu apa namanya sejarah-sejarah. Pelaporan dilakukan DPC PDI Perjuangan berdasarkan instruksi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono dan atas izin Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Maman Yudia SPD. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Rita Mulyani Esa didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Niko Rinaldo Epkom membenarkan adanya pelaporan kepada Polres Subang. Nah, kalau sudah dilaporkan dan nanti keciduk, akankah ngomong ini adalah kriminalisasi ulama, padahal dia sendiri yang terlebih dahulu ya menghina proklamator dan ideologi negara. Jadi nanti kalau teriak-teriak hal seperti itu menurut saya aneh. Menurut Rita Mulyani, PDI Perjuangan Kabupaten Subang beserta sayap Partai Bamusi dan Taruna Merah Putih Kabupaten Subang melakukan proses pelaporan ke Polres Subang atas adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian melalui media sosial TikTok. Bahkan ini videonya di Twitter, wow, sudah ramai sekali. Oke ya, semoga saja kasus ini cepat terselesaikan dan kalau bisa ya jangan ada materai 10.000 lah.